Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Berbahagia sekali pada pagi hari ini kita masih dipersatukan di rumah Tuhan, terutama di hari yang spesial. Pada hari ini kita merayakan HUT GKBJ yang ke-34. Jemaat, mari kita bangkit berdiri. Sebelum kita memulai kebaktian pada pagi hari ini, mari kita menenangkan diri kita sejenak, memfokuskan kepada kebaktian ini. Mari kita mengambil saat teduh sejenak. Amin. Kebaktian syukur ulang tahun yang ke-34 GKBJ Manggar kita mulai dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Firman Tuhan dalam Mazmur pasal 135 ayat yang ketiga. Pujilah Tuhan, sebab Tuhan itu baik. Bermazmurlah bagi namanya, sebab nama itu indah. Mari kita menaikkan pujian, Ku bersyukur Bapa. Kita mensyukuri atas pimpinan Tuhan selama 34 tahun ini. Mari kita menaikkan pujian ini untuk menyatakan bahwa kita berterima kasih kepada Bapa kita. Ku bersyukur Bapa.
Bapa yang penuh rahmat dan kasih setia, kami bersyukur kalau bersamamu kami boleh melewati 34 tahun lamanya gerejamu, melayani, bertumbuh, bersekutu, melewati persoalan, melewati suka, melewati duka. Kami bersyukur Tuhan. Dan oleh karena itu pagi hari ini, dengan hati bersyukur kami datang kepadamu. Kami hendak merayakan kasih setia Tuhan. Kami hendak memuji-muji nama Tuhan. Dan biarlah Tuhan dimuliakan, disenangkan melalui kehadiran kami, pujian kami, ibadah kami, pelayanan kami pada pagi hari ini. Kami rindu Tuhan ditinggikan di atas segala pujian dan ibadah kami. Terima kasih banyak Tuhan. Mari Kau berkati sepanjang ibadah kami pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat tetap berdiri. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Bapa, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana yang akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Kita tahu bahwa kehidupan kita sudah dipimpin oleh Tuhan dari awal dari kehidupan kita hingga pada saat ini. Kita tahu bahwa Allah kita Allah yang sungguh luar biasa. Mari kita naikkan pujian Besalah Allahku. Aku
di tahun yang ke-34 ini, saya juga mengharapkan kita sebagai jemaat boleh mengikrarkan hidup kita untuk hidup lebih setia, untuk setia melayani Tuhan sampai pada akhirnya. Mari kita nyanyikan pujian Setia Setia.
Pembacaan Alkitab pada pagi hari ini diambil dari kitab Matius pasal yang ke-22 ayat 37 hingga yang ke-39. Matius 22 ayat 37 hingga yang ke-39. Mari kita bacakan secara bersama-sama. 2, 3. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri." Demikian pembacaan firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk menerima firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Pendeta Johnny Setiawan. Kita menaikkan pujian, "Persiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu." Kami bersyukur jika pada pagi hari ini Tuhan boleh kumpulkan umat Tuhan bersama-sama untuk datang beribadah, memuji Tuhan, meninggikan Tuhan,
Sebab Engkau Allah yang layak menerima pujian, syukur, sembah di dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, biarlah puji-pujian yang sudah kami naikkan boleh sungguh menjadi persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Ini saatnya kami akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Biar kiranya Allah Roh Kudus menguasai setiap hati pikiran kami, sehingga firman Tuhan yang kami baca, kami pelajari, kami dengar, boleh sungguh Tuhan membangun kehidupan kami, untuk kami semakin setia di dalam Tuhan, setia melayani Tuhan, bahkan di dalam hidup kami nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak, kami serahkan sepenuh waktu pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini hanya di dalam nama kasih-Mu saja, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan silakan duduk. Jemaat Tuhan, shalom. Puji Tuhan, kita boleh kembali bersama-sama datang beribadah di momen yang khusus ini, saudara ya. Kita bersama-sama di dalam ibadah syukur HUT Gereja Kristen Baptis Jakarta Jemaat Manggar yang ke-34 ya. Biar kita boleh semakin setia di dalam melayani Tuhan, kita semakin setia mengiring Tuhan sampai Tuhan menjemput kita pulang ke rumah Bapa di surga. Baik saudara-saudara yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, mari saya mengajak kita membuka satu bagian firman Tuhan yang tadi sudah kita baca, saudara, terambil di dalam kitab Injil Matius. Injil Matius pasal yang ke-22 ayat 37 sampai ayat 39. Jika sudah menemukannya, saya akan membacakannya buat kita sekalian. Matius 22 ayat 37 sampai 39. Saudara memperhatikan Alkitab saudara, dan saya akan membacakannya buat kita sekalian. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Saudara, satu bagian lagi di dalam kitab Injil Matius pasal 25 ayat 40. Saya bacakan buat kita sekalian. Matius pasal yang ke-25 ayat 40. Demikian firman Tuhan. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Sekali lagi, dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Saudara yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, di sepanjang bulan ini kita mempelajari satu tema, yaitu tentang gereja yang dewasa. Nah saudara, saya percaya bahwa saya dan saudara akan dengan mudah membedakan ya orang yang dewasa dengan orang yang atau masih anak-anak. Ya, dari postur, dari umur, dari karakter, dari kebiasaan, dari menanggapi berbagai persoalan, tentu ini akan sangat mudah kita baca dan sangat mudah kita lihat. Ya, saudara, secara umur tentu dewasa yang kita kenal itu adalah usia di atas 17 tahun. Ya, makanya di momen 17 tahun biasanya seseorang merayakan ulang tahunnya dengan besar-besaran. Ya, menandakan bahwa dia sudah beranjak menjadi dewasa. Nah, saudara, secara karakter juga demikian. Ya, seorang yang dewasa tentu ya sudah mulai beranjak, tidak lagi punya sifat yang kekanak-kanakan. Ya, dalam menanggapi persoalan, dalam kemandirian, di dalam kehidupannya sehari-hari, dalam pergaulan, di dalam memandang atau melihat masa depan, tentu ini juga akan sangat berbeda. Nah, saudara-saudara yang saya kasih di
di dalam Kristus, di dalam kehidupan gereja pun demikian. Ya, tentu gereja yang dewasa adalah gereja yang mandiri. Dalam beberapa poin, dalam beberapa tema yang sudah kita bicarakan di sepanjang bulan ini, ya, 2 minggu yang telah lalu, yang pertama yaitu gereja yang dewasa adalah gereja yang tidak berhenti belajar. Ya, terus belajar untuk memperbaiki diri, untuk bisa melayani lebih baik lagi, untuk bisa melakukan hal-hal lebih besar dan lebih baik lagi. Ini adalah visi, tujuan melihat bagaimana kehidupan gereja ke depan. Yang kedua, saudara, tanda gereja yang dewasa, minggu yang lalu kita juga sudah pelajari bahwa gereja yang dewasa adalah gereja yang terus memberitakan Injil, ya, yang terus memberitakan kabar baik. Nah, ini yang terus kita kerjakan sebagai orang-orang percaya. Karena orang percaya tidak hanya berhenti, ya, merasa diri sudah cukup ketika dia masuk di dalam gereja, kemudian sudah dibaptis, lalu kemudian sudah selesai, saudara. Yang penting datang setiap minggu. Bukan demikian. Tetapi orang-orang percaya, gereja sebagai anggota tubuh Kristus, mereka harus tetap memberitakan Injil, memberitakan kabar baik yang daripada Tuhan, memberitakan tentang kebenaran Kristus, memberitakan Yesus Kristus sebagai penyelamat, juru selamat atas kehidupan orang berdosa. Ini yang harus terus kita bicarakan. Saya dan saudara adalah pemberita Injil. Oleh karena itu orang percaya tidak cukup hanya duduk di gereja, tapi ketika kita pulang dari gereja, masuk di dalam pekerjaan kita, masuk di dalam rumah tangga kita, saya dan saudara adalah garam dan terang yang terus membicarakan tentang kasih Kristus, yang terus membicarakan keselamatan di dalam Kristus, sehingga melalui hidup kita orang-orang berdosa menyadari bahwa dia berdosa, membutuhkan Tuhan. Dan saya dan saudara punya jawabannya. Jawabannya adalah bahwa orang yang percaya kepada Kristus, Injil Kristus, dan ketika kita percaya kepada Kristus, dosa kita diampuni, kita didamaikan dengan Tuhan melalui pengorbanan Kristus itu, dan kita memperoleh jaminan keselamatan. Nah, saudara yang saya kasih dalam Kristus, di minggu yang ketiga ini kita berbicara satu tema, yaitu mengasihi Tuhan dan sesama. Tentu ini berbicara tentang kemandirian, saudara. Ya, orang yang bisa melayani adalah orang yang dewasa. Gereja yang bisa melayani dengan baik adalah gereja yang dewasa. Jika kita tidak bisa atau belum bisa melayani, dalam tanda petik kita harus berpikir, apakah kita, saya dan saudara, adalah anggota gereja yang sudah dewasa atau masih anak. Kenapa, saudara? Karena memang tanda kehidupan gereja yang dewasa adalah melayani, memberitakan Injil, tidak berhenti belajar untuk terus menjadi berkat bagi masyarakat secara luas. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Kristus, di dalam pembacaan yang sudah kita baca, ayat 37 firman Tuhan berkata demikian. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Saudara, mengasihi Tuhan, ya, ini bisa dikatakan sebagai roh di dalam kehidupan gereja. Gereja yang hidup adalah gereja yang mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan bukan sekedar atau asal-asal mengasihi, saudara. Saya yakin saudara bisa memahami ini. Semakin besar cinta saudara, kasih saudara kepada seseorang, maka semakin besar juga pengorbanan waktu, ya, harta, tenaga untuk saudara berikan kepada pribadi yang saudara kasihi. Umat Tuhan yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, tandanya apa? Tandanya adalah bahwa orang percaya itu siap untuk melakukan dan mentaati kehendak Tuhan. Ya, firman Tuhan di dalam bagian yang lain, Tuhan Yesus mengatakan dalam Yohanes pasal 15 ayat 4 sampai yang kelima, di sana dikatakan demikian. Ya, mengasihi Tuhan itu berarti tinggal di dalam Kristus dan Kristus di dalam kita.
Firman Tuhan berkata, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Ya, jadi bukti bahwa kita mengasihi Tuhan, bahwa Tuhan hidup di dalam kita dan kita di dalam Tuhan. Ini adalah rohnya, roh kehidupan Kristen. Orang Kristen yang tidak menghidupi Tuhan dan Tuhan tidak hidup di dalam dirinya, saudara, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, firman Tuhan selanjutnya berkata begini, kalau ia tidak tinggal di dalam pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Jadi tanda kedewasaan Kristen, selain dia bisa melayani, roh utama di dalam kehidupan Kristen adalah Kristus hidup di dalam hidup kita. Dan kita mentaati Kristus, menghidupi perintah-perintah Kristus, melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara, betapa penting untuk hidup di dalam Kristus. Ini beberapa bulan yang lalu, ya, tema-tema besar ini sudah kita bicarakan. Kita tidak bisa hidup tanpa Kristus. Kita memang secara fisik kita hidup, saudara, tetapi kerohanian kita, tanpa kita hidup di dalam Kristus dan Kristus hidup di dalam kita, kita tidak lebih dengan orang-orang yang belum percaya. Kenapa? Karena Kristus tidak hidup di dalam kehidupan saya dan saudara. Nah, saudara yang saya kasih di dalam Kristus, Tuhan Yesus menggambarkan bahwa kedewasaan itu harus dimulai dari kehidupan yang intim dengan Tuhan. Orang yang tidak mencintai Tuhan, orang yang tidak mengasihi Tuhan dengan segenap hati, saya membayangkan dan saya berpikir bahwa ketika dia melayani Tuhan, pasti dengan hati yang tidak sepenuhnya didasari dengan kerelaan, saudara. Ya, mungkin bisa jadi hanya karena jadwal. Kalau saya dijadwalin maka saya melayani. Tetapi akan berbeda rasanya, berbeda dampaknya ketika didasari dengan hati yang mencintai Tuhan. Ketika kita melakukan pelayanan, melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan dengan tulus ikhlas karena kita mencintai Tuhan, memandang Tuhan sebagai pribadi yang utama, pribadi yang besar, pribadi yang layak untuk kita layani, yang layak untuk kita puji, yang layak untuk kita tinggikan, bukan diri kita sendiri. Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasih di dalam Kristus, tentu ini butuh proses. Ya, ini butuh proses, butuh belajar, butuh kegagalan, untuk kita bisa belajar lebih baik lagi. Dan kita sedang menuju ke sana. Kita harus belajar. Semakin banyak kita yang terlibat dalam pelayanan, itu menggambarkan semakin besarnya kecintaan kita akan Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Kristus, Alkitab mengatakan begini, saudara, ya, di dalam ayat selanjutnya, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara yang saya kasih di dalam Kristus, tidak kita pungkiri, ya, 2 tahun sudah kita lewati, ya, karena ada pandemi corona, ya, COVID-19. Saudara, saya merasa ini adalah tantangan. Ini adalah ujian bagi saya dan saudara. Kecintaan kita kepada Tuhan diuji di sini. Ya, selama 2 tahun kita naik turun, ya, kadang ibadah di gereja bersama-sama, COVID, kasusnya naik lagi, kita harus berhenti. Ya, nanti COVID sudah mulai mereda, kita datang lagi kumpul di gereja. Saudara, semuanya ini adalah satu proses untuk mendewasakan saya dan saudara. Dan di masa-masa yang demikian, saudara, dalam tanda petik, ya, apakah saya dan saudara masih menjadikan Kristus, menjadikan Tuhan, menjadikan ibadah itu menjadi prioritas bagi saya dan saudara? Jika saya dan saudara mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati seperti yang firman Tuhan katakan, saudara, saya percaya, ya, ketakutan kita akan tersingkir oleh kerinduan yang besar,
keinginan yang besar untuk selalu mentaati kehendak Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Kristus, kedewasaan juga tentu ini menjadi tanda yang kelihatan, ya, yang harus ada di dalam kehidupan saya dan saudara. Di dalam mengasihi Tuhan, kita mempunyai hubungan yang pribadi dengan Tuhan, mempunyai keintiman dengan Tuhan, sehingga kita mempunyai kekuatan, mempunyai penghiburan. Saudara, saya merasa inilah yang membedakan kehidupan orang-orang percaya dengan orang yang belum percaya kepada Tuhan. Orang-orang yang di luar Kristus mungkin menghadapi berbagai kesulitan. Ketika dia menghadapi kesulitan-kesulitan hidup, mereka larinya ke tempat-tempat lain. Mereka mungkin putus asa, mereka mungkin stres. Tetapi berbeda dengan orang-orang percaya yang mempunyai keintiman dengan Tuhan. Ketika memiliki berbagai persoalan kehidupan, justru kita akan semakin mendekat kepada Tuhan. Dan disitulah letak kekuatan, letak pengharapan yang ada di dalam kehidupan saya dan saudara. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Kristus, ya, kita mengasihi Tuhan berarti mentaati kehendak Tuhan. Mengasihi Tuhan juga berarti melayani Tuhan. Karena kasih berarti melakukan segala perintah Tuhan. Pertanyaannya saudara, apakah persekutuan, ibadah, pelayanan bagi Tuhan, memberitakan Injil Kristus itu masih menjadi prioritas di dalam kehidupan saya dan saudara? Apakah melayani Tuhan, ibadah, persekutuan itu menjadi prioritas, menjadi yang utama di dalam kehidupan saya dan saudara? Saudara, jika itu tidak menjadi yang utama, kita perlu merenungkan kembali. Apakah saya sungguh mencintai Tuhan atau tidak? Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus. Yang kedua, ya, selain mengasihi Tuhan dengan segenap hati, yang kedua juga firman Tuhan mengatakan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudara, yang kedua ini saya melihat bahwa mengasihi sesama ini lebih kepada sebagai buah dari kehidupan kita yang mencintai Tuhan. Ya, mengasihi sesama, melayani sesama ini sebagai buah dari kehidupan kita yang mencintai Tuhan. Di dalam pembacaan yang kita baca, ya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaramu yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Hal-hal kecil yang kita lakukan untuk orang-orang terbuang, ya, untuk sesama kita, saudara, Tuhan Yesus katakan, kamu melakukannya untuk aku. Kita sedang melakukan itu untuk Tuhan. Saudara, di momen Hut gereja, ya, kita ada satu momen untuk bersama-sama berbagi. Ini sudah kita lakukan beberapa tahun dan puji Tuhan, saudara, kita masih terus bisa melakukan ini. Ya, ini bukti kesetiaan kita. Di momen ini juga saya mengucapkan terima kasih, ya, kepada jemaat Tuhan, saudara sekalian, yang sudah ikut ambil bagian di dalam pelayanan sosial ini. Kenapa, saudara? Kita bisa melihat seberapa kepekaan kita untuk ambil bagian dalam pelayanan sosial. Maka di situ juga kepekaan kita untuk kita mengasihi sesama, saudara. Kita ambil bagian di dalam pelayanan ini, kita juga ambil bagian di dalam kita melayani sesama kita. Saudara, mungkin yang kita lakukan ini adalah hal yang kecil, ya, hal yang kecil. Tetapi Alkitab mengatakan kalau kita setia di dalam perkara yang kecil, justru dimulai dari yang kecil ini, saudara. Kalau kita setia, kita bisa menjadi berkat kepada lebih banyak orang. Ya. Jadi kepekaan yang seperti inilah yang dibutuhkan di dalam gereja yang dewasa untuk bisa menjadi berkat bagi orang lain, untuk bisa menjadi berkat bagi orang-orang yang belum percaya, untuk bisa dikenal oleh orang-orang di sekitar kita yang belum mengenal Tuhan. Dari mana? Dari
kasih yang kita berikan kepada mereka. Oleh karena itu saudara, ya, sekecil apapun yang saudara berikan untuk pelayanan sosial, saya percaya saudara, mungkin bagi kita begitu kecil, tapi mungkin justru yang kecil ini saudara bagi orang lain ini sangat berarti dan bisa mengubah seseorang terhadap pandangan mereka terhadap orang-orang percaya, terhadap kekristenan saudara. Di mana kita memang memberikan secara murni, kita tidak ada motif-motif terselubung. Ya, saya katakan tidak ada motivasi yang terselubung. Kita ingin membantu, kita ingin memberi seberapa yang kita bisa lakukan. Oleh karena itu saudara, mari kita terus kembangkan ini. Yang beberapa tahun kita sudah lakukan, kita bersyukur kalau kali ini di tengah-tengah masa yang sulit, saudara masih punya sensitivitas untuk bisa berbagi dengan orang lain, berbagi untuk mengasihi orang lain, untuk membantu meskipun saudara itu adalah hal yang mungkin kecil, mungkin tidak berarti, tapi saya percaya ya Tuhan memperhitungkan itu dan Tuhan akan memberkati orang-orang yang kita beri maupun kita yang sudah ambil bagian di dalamnya. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, mari kita terus kembangkan ya dua hal sederhana ini. Di momen gereja ulang tahun yang ke-34 ini, mari kita kembangkan dua hal yang menjadi hal yang utama di dalam kehidupan kekristenan kita. Yang pertama, saudara, mari kita mengasihi Tuhan lebih sungguh lagi. Mari mengasihi Tuhan lebih sungguh lagi. Mengasihi berarti mentaati Tuhan. Mentaati Tuhan berarti harus rela melayani, rela berkorban, rela menyediakan waktu untuk pekerjaan Tuhan. Yang kedua, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kasih kepada sesama kita bisa buktikan melalui perbuatan-perbuatan kita, perkataan-perkataan kita yang membawa orang untuk mengenal Kristus, perkataan-perkataan kita yang membangun, menghibur saudara-saudara kita yang dalam kesedihan, kesusahan. Dan terlebih daripada itu kita juga melayani mereka, ya, membantu mereka seberapa yang bisa kita lakukan. Saudara-saudara jemaat Tuhan yang terkasih, biarlah kita bersama-sama membangun kehidupan iman kita. Saya tidak akan berpanjang lebar di sini, tapi mari saya mengajak kita di momen 34 tahun gereja kita di tempat ini, kita bersyukur karena Tuhan mempercayakan pelayanan ini kepada kita. Artinya saudara, kalau saudara ada di dalam gedung gereja ini, itu artinya Tuhan sedang mempercayakan kepada kita satu pelayanan untuk mengasihi Tuhan, untuk melayani sesama kita. Oleh karena itu ketika kita keluar dari gereja ini, kembali ke tempat tinggal masing-masing, di sana saudara punya tanggung jawab untuk memberitakan kasih Tuhan, untuk memberitakan kemurahan Tuhan, untuk membimbing orang-orang yang belum percaya mengenal kasih Tuhan melalui hidup saudara. Mari kita melayani bersama-sama. Mari kita lakukan seberapa yang kita bisa. Mari kita mengembangkan apa yang sudah Tuhan percayakan melalui hidup kita. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, saya merasa kalau kita melakukan pekerjaan pelayanan, ya tentu ada kritik, ada yang senang, ada yang nggak senang, ada yang cocok, ada yang nggak cocok, saudara. Tetapi mari kita belajar. Kritikan, ya, ataupun sanggahan-sanggahan, mungkin ada orang yang kurang senang dengan pelayanan kita. Kita jadikan itu menjadi satu motivasi untuk membangun pelayanan kita lebih solid, membangun pelayanan kita lebih baik lagi. Tetapi fokusnya bukan kepada itu, saudara. Fokus kita kepada Tuhan. Tuhan yang menjadi prioritas di dalam hidup kita, karena Tuhanlah yang kita layani. Kritikan kiri kanan, ya, samping depan belakang, halaman, persoalan itu mendidik kita semakin dewasa, tetapi semakin juga kita bergantung kepada Tuhan. Yang kita lihat adalah Tuhan, yang kita pandang adalah Tuhan, karena Tuhanlah yang berhak menerima segala hormat dan kemuliaan
Biarlah kiranya di ulang tahun yang ke-34 kita tetap setia melayani Tuhan. Kita semakin mencintai Tuhan. Dan saya rindu kita semakin banyak yang boleh terlibat di dalam pelayanan dan bekerja bagi Tuhan. Selamat ulang tahun GKBJ Manggar yang ke-34. Kiranya Tuhan terus menolong dan memberkati kita. Mari kita tunduk kepala kita. Bapa di dalam surga, kami bersyukur firman Tuhan sudah mengingatkan kami untuk kami semakin mencintai dan mengasihi Tuhan. Kami tahu Tuhan, ketika kami menyatakan kasih dan cinta kepada Tuhan, itu artinya kami bersedia mentaati Tuhan, bersedia berkorban bagi Tuhan, bersedia untuk melakukan kehendak Tuhan. Kami rindu Tuhan, setiap umat boleh bertumbuh secara rohani menuju kedewasaan, sehingga semakin banyak umat Tuhan yang rindu untuk melayani Tuhan, rindu berkorban bagi pekerjaan Tuhan. Oleh karena itu Bapak, biar kiranya kasih karunia melimpah atas kami. Firman Tuhan yang sudah ditaburkan, biar kiranya Tuhan meneraikan dalam hidup kami, dan biar Tuhan menolong setiap kami umat untuk terus setia dalam perkara-perkara kecil, untuk mengasihi sesama, untuk berbuat sesuatu menjadi berkat bagi sesama kami. Ya Tuhan, terima kasih. Kami naikkan syukur dan doa kami untuk firman-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.
ulang tahun GKBJ yang ke-34. Congratulations. Semoga lebih melayani masyarakat lebih baik, lebih banyak ladang-ladang yang dituai dan banyak membawa jiwa kepada Tuhan. God bless. Selamat ulang tahun buat Gereja GKBJ Manggar yang ke-34. Harapan saya sesuai dengan visi gereja, yaitu menjadi gereja yang membawa orang kepada Kristus, bertumbuh serupa dengan Kristus dan menjadi berkat dalam gereja dan masyarakat yang ada di sekitar gereja. Biarlah jemaat Tuhan diberkati, bertumbuh bersama-sama, melayani bersama-sama, dan menjadi hormat kemuliaan nama Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. 感謝上帝嘅恩典，上帝已經帶領我哋人要34年安久，我哋嘅教會蒙上帝嘅祝福，我哋嘅弟兄姊妹睇住家，熱心熱意侍奉上帝，我哋感謝上帝嘅恩典，本個我哋人健康，要連線嘅眾先，彼此都見下，今日即係我哋人34年嘅紀念紀念。我哋人堅上感謝上帝嘅恩典，盼望我哋嘅弟兄姊妹堅加落力嚟侍奉上帝，嚟拯救靈魂。阿門。 Shalom, saya mewakili GKBJ Pos Meram mengucapkan selamat ulang tahun GKBJ Manggar ke-34. Harapan kita semakin bertumbuh dalam iman untuk melayani Tuhan dan sesama, karena Allah lebih dahulu melayani kita. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun kepada GKBJ Jemaat Manggar yang ke-34. Mari kita sebagai jemaat GKBJ, kita boleh bersatu, bersehati, semakin giat di dalam melayani Tuhan. Terima kasih. Harapannya di ulang tahun GKBJ yang ke-34, supaya jemaat yang ada di dalamnya semakin giat melayani Tuhan bersama, dan GKBJ menjadi berkat untuk di lingkungan GKBJ maupun di lingkungan di luar GKBJ. Semangat melayani! Kiranya jemaat-jemaat dalam GKBJ Manggar semakin giat melayani Tuhan dan juga sesama. Saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada GKBJ Manggar ke-34. Harapannya semoga GKBJ Manggar dapat semakin baik lagi dalam melayani Tuhan dan menyembah nama Tuhan hanya Tuhan kita Yesus Kristus. Mari jemaat Tuhan kita bersama-sama berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Doksologi. Mari kita bersama-sama bertumbuh dewasa, semakin peka terhadap pelayanan, terhadap pekerjaan Tuhan, bahkan semakin besar cintaan kita akan Tuhan. Ini pulanglah arahkanlah hati dan pikiran kepada Tuhan dan terimalah berkatnya. Kiranya kasih yang sempurna dari Allah Bapa, anugerah keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus, pertolongan pimpinan serta penghiburan Allah Roh Kudus, kiranya menyertai, memberkati, memperlengkapi saudara sekalian di dalam rumah tangga, pekerjaan, dalam pergumulan-pergumulan saudara, dari saat ini seterusnya, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.